Kalau kita pengen ngerasa tenang, nyaman, gak khawatir, carilah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jaminan Allah itu ada di dalam sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi tepat waktu begitu selesai azan dia sholat, maka fahuwa fi zimmatillah. Dia dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu artinya jaminan. Kalau hari itu dia meninggal, dia dijamin gak akan masuk neraka. Jadi kalau kita pengen hidup kita tuh terjamin, udah gampang, sholat subuh aja berjamaah. Hari itu kalau kita meninggal, tenang, gak usah khawatir. Aduh saya belum siap meninggal. Udah siap kalau kita udah sholat subuh berjamaah. Kita meninggal hari itu udah siap. Tapi dosa saya banyak, Allah jamin dibebaskan dari api neraka. Kalau hari itu kita belum meninggal, Allah jamin hari itu akan Allah pelihara, akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita di dunia. Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita. Kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang, sikap keras kita, sikap belak-belakan kita itu bisa mengklirkan masalah. Tapi seringkali ternyata justru memperunyam masalah. Gimana harusnya? Masa saya diam aja? Kadang diam itulah penyelesaiannya. Begitu ada masalah sama seseorang, kita diam, kita wudhu, terus kita sholat, habis sholat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa. Mungkin selama ini kenapa kita agak susah untuk recovery, mungkin kita gak pernah nyebutin nama dia di dalam doa kita. Hanya doa untuk diri sendiri doang nih. Kadang kartu ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah kita secara ajaib yang kita gak pernah mikir gitu bisa selesai. Dan Nabi mencontohkan buat kita gimana Wallace itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insya Allah. Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat. Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah. Terus kalau gitu nggak boleh kerjasama dengan makhluk, nggak. Ini bab ikhtiar. Bedakan bab ini berdua, bab tawakal dengan bab ikhtiar. Ini dua bab yang berbeda. Bab ikhtiar, bab zahir. Bab tawakal, bab batin. Yang kita omongin sekarang urusan batin. Bab yakin kepada Allah. Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah. Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah. Makin sedikit makhluk, makin kita kuat. Makin tidak ada siapapun kecuali Allah. Hasbunallah. Itulah puncak dari kekuatan kita. Ternyata kekuatan kita biar kita woles, kuat, tenang menghadapi masalah itu bukan ketika kita berpikir masih ada yang nolongin kita di antara makhluk. Justru ketika kita berpikir udah gak ada yang nolong, saya mah berharapnya ke Allah aja. Saat itulah menjadi kuat.